Maka saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Romo Doni dengan mengawali permenungan kita ini dengan sebuah realitas kenyataan yang ada di sekitar kita, terlebih apa yang kami alami di Filipina mengenai perdebatan, mengenai diskusi seringkali mengenai gereja Katolik dengan gereja-gereja lain. Gereja Katolik dengan gereja-gereja lain atau gereja Protestan. Saya mengalami bersama Romo Stan di tempat kami bekerja di Filipina. Seringkali ada perdebatan diskusi, siapakah gereja yang paling benar? Siapakah gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri? Atau siapakah yang sungguh-sungguh memiliki otoritas di dalam gereja ini? Gereja Katolik ataukah gereja-gereja lain yang didirikan setelah gereja Katolik? Karena pendasarannya jelas di dalam kitab suci yang kita dengarkan tadi, bahwa Yesus sendiri berkata di dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Petrus, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku atau gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Misalnya di Filipina yang kami alami, ada beberapa gereja yang seringkali di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam khotbah mereka, para pendeta sering menyerang gereja Katolik dengan mengatakan bahwa gereja Katolik ini menyembah patung, gereja Katolik ini tidak ada pendasaran biblisnya, selalu mengada-ngada, selalu setia kepada paus, kemudian otoritasnya hanya dari atas, tidak membumi di dalam kehidupan umat. Misalnya ada satu gereja yang dinamakan Ecclesia di Cristo. Gereja ini didirikan oleh satu keluarga, kemudian seringkali menjelek-jelekan gereja Katolik. Dan ketika kami di sana, saya dengan Father Stan ini, dia pernah diundang juga masuk gereja mereka Ecclesia di Cristo untuk minum kopi. Tetapi tujuan mereka jelas, supaya mengajak orang-orang Katolik pindah ke dalam gereja mereka. Dan seringkali mereka mengatakan, kamilah yang mempunyai otoritas keselamatan. Gereja Katolik itu omong kosong saja, tidak mempunyai keselamatan. Lalu juga ada gereja yang dinamakan Kingdom of Christ. Mereka mengatakan bahwa gereja ini adalah milik kami, dan pemimpin mereka sering mengatakan, kami adalah appointed son of God. Jadi pendeta itu mengatakan, saya adalah appointed son of God. Saya adalah orang yang diurapi secara langsung oleh Tuhan. Padahal gereja mereka didirikan hanya beberapa tahun saja, ratusan tahun sesudah gereja Katolik. Dengan kata lain, saya mau mengatakan bahwa di dalam kenyataan sekarang ini, gereja kita seringkali diserang oleh gereja-gereja lain dengan mengatakan banyak hal yang omong kosong dan seringkali tidak masuk akal. Karena dasar biblis yang boleh kita gunakan adalah dalam Injil yang baru saja kita dengarkan tadi. Yesus mengatakan, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku atau jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengan kata lain, Yesus adalah pemimpin gereja kita. Dia hanya mendirikan satu gereja. Dikatakan jelas di dalam Injil, akan kudirikan jemaat. Dia tidak mengatakan jemaat-jemaat, tidak mengatakan gereja-gereja, tetapi satu gereja. Ini adalah jelas bahwa Yesus Kristus mendirikan hanya satu gereja, gereja Katolik yang kita imani, yang kita ikuti sampai saat ini. Gereja Katolik hanya satu, kudus dan apostolik. Inilah yang kita imani di dalam kredo kita, di dalam aku percaya kita, bahwa gereja kita adalah satu, kudus dan apostolik. Dan inilah yang seringkali diserang oleh orang-orang lain, oleh gereja lain, bahwa kita selalu tunduk kepada paus. Dan memang benar bahwa gereja kita dipimpin oleh seorang paus, dan paus yang pertama adalah Petrus. Dia adalah paus pertama. Dia mempunyai otoritas yang diberikan oleh Yesus sendiri di dalam kitab suci. Dan peran ini sungguh penting dan mendasar di dalam hidup beriman kita. Kita percaya di dalam gereja Katolik
Kita percaya ada kitab suci, ada tradisi dan magisterium. Magisterium inilah yang dipegang oleh Petrus sebagai pemimpin pertama kita dan diteruskan oleh Paus Fransiskus hingga sekarang. Dan pada zaman itu Petrus diberikan kuasa, dan peran ini sebenarnya juga diberikan menurut orang-orang di sana, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi diberikan peran, diberikan mandat untuk memegang kunci, tetapi mereka sering menutup pintu kerajaan Allah. Karena itu Yesus dengan tegas sering mengkritik orang-orang Farisi yang diberikan kuasa, tetapi mereka menutup pintu. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada Petrus, dia diberikan otoritas untuk melepaskan dan untuk mengikat apa yang diberikan oleh Yesus atau apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan yang paling penting bahwa gereja kita, gereja Katolik yang diberikan oleh Yesus sendiri atas dasar iman Santo Petrus sebagai batu karang, seringkali mengalami tantangan dan godaan. Seperti yang saya katakan, tidak hanya di dalam gereja tetapi dari luar gereja. Tetapi sampai saat ini gereja kita tetap eksis, tetap ada. Berratusan tahun lamanya gereja kita didirikan, tetapi gereja kita ini tetap eksis. Mengapa? Karena Yesus sendiri mengatakan Allah mau tidak akan menguasainya. Atau dengan kata lain, sekalipun ada begitu banyak tantangan, godaan dari dalam maupun dari luar, tetapi Yesus sendiri mengatakan Allah mau tidak akan menguasainya. Dengan kata lain dikatakan di dalam dokumen gereja Katolik bahwa Roh Kuduslah yang menguasai gereja kita. Setelah Yesus wafat, Yesus menganugerahkan Roh-Nya untuk membimbing gereja kita, dan Roh Kudus itulah yang membimbing gereja kita hingga saat ini. Juga dikatakan bahwa Roh Kudus adalah agen pertama di dalam misi dan evangelisasi sehingga gereja kita tetap eksis, tetap ada. Lalu apa maknanya untuk kita saat ini yang masih berziarah di dunia ini, yang masih menjadi satu kesatuan dalam gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik? Bagi saya, pertama-tama kita perlu bersyukur bahwa kita ada di dalam gereja Katolik. Kita tidak perlu khawatir banyak hal. Seringkali banyak tantangan, banyak orang menggoda kita untuk pindah. Juga banyak masalah di dalam gereja sendiri. Mengapa? Karena gereja kita ini didirikan di atas dasar batu karang, di atas Petrus. Kita tahu bahwa Santo Petrus adalah orang yang keras tetapi juga lemah. Kita tahu di dalam perjalanan hidupnya bahwa sekalipun dia mengenal Tuhan, dia dengan spontan mengakui Kristus sebagai anak Allah, tetapi di dalam perjalanan hidupnya Petrus beberapa kali menolak Yesus. Ini juga adalah gambaran dari wajah gereja kita. Kita sebagai gereja satu, kudus dan apostolik seringkali mengalami hal yang sama seperti Petrus, karena wajah kita ini didirikan atas dasar Petrus. Petrus yang keras tetapi juga seringkali jatuh di dalam dosa. Kita sebagai gereja seringkali juga jatuh di dalam dosa, di dalam kelemahan, seringkali menolak Tuhan di dalam kehidupan kita, seringkali juga keras kepala di dalam gereja sendiri maupun di luar gereja. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Allah senantiasa menguasai kita. Ia membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya yang memimpin hati dan budi kita. Dan bagi saya, ketika kita merenungkan identitas kita sebagai gereja, benar apa yang dikatakan oleh Romo Doni bahwa kita adalah satu kesatuan. Sekalipun kami di Filipina, tetapi kita tetap satu kesatuan. Sekalipun ada gereja di Eropa, di Afrika, tetapi kita tetap satu kesatuan, gereja Katolik. Kita pergi kemana saja mengikuti Ekaristi, kita sama, tetap sama saudara di dalam Kristus. Maka dari itu penting sekali menyadari bahwa kita adalah sama. Tetapi tidak cukup bahwa kita adalah sama. Yang penting juga menurut kitab suci hari ini bahwa kita perlu mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal orang yang mendirikan gereja kita, maka pelan-pelan kita akan mencintainya dan pada akhirnya kita akan melayaninya. Maka dari itu penting sekali sebagai gereja, sebagai umat Allah, penting untuk mengenal Tuhan lebih dekat.
Kalau orang yang mampu mengenal Tuhan lebih dekat di dalam kehidupan sehari-hari, siapa itu Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka lama-kelamaan kita akan mencintainya. Sama seperti orang yang berpacaran, ketika kita sering mengenal satu sama lain, pelan-pelan kita akan mencintainya dan akhirnya kita akan melayani satu sama lain. Demikian juga sebagai gereja, ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita seperti Petrus, maka pelan-pelan kita juga akan mencintainya dan pada akhirnya kita akan melayaninya sampai akhir hidup kita. Berbahagialah kita semua sebagai gereja, sekalipun ada begitu banyak tantangan, tetapi kita percaya bahwa bila kita mengenal Tuhan, mencintainya, maka kita akan melayaninya dalam hidup kita sampai akhir hayat. Amin.